Duh, tentara Israel bikin malu. Akhirnya kena karma juga. Gas air mata yang dibawa untuk mengusir para pasukan Palestina malah meledak di dalam van tentara Israel. Begini jadinya. אנחנו צריכים להיות ערוכים למערכה ממושכת. אנחנו נמשיך לפעול בתקיפות ובשיקול דעת עד השלמת משימתנו. ידענו שיהיו לנו ימים קשים. זהו יום קשה וכואב. צריך אורך רוח ונחישות. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Empat tentara Israel berlomba-lomba keluar dari mobil van baja mereka yang katanya sangat kuat dan mampu melindungi. Insiden memalukan terjadi ketika sejumlah gas air mata malah meledak di dalam van baja tentara Zionis. Asap putih tebal terlihat mengepul dari pintu belakang mobil van tersebut, sembari para tentara tersebut bergegas keluar dengan seragam dan senjata lengkap. Hal ini menjadi tontonan publik karena mobil van yang mereka tumpangi berhenti di wilayah tepi barat dekat Sungai Yordan. Dengan mata merah, para tentara yang terkena efek gas air mata tersebut hanya bisa terbaring di jalan dan berlari-lari. Senjata mereka dan bahan peledak lainnya yang tadinya ada di dalam van berserakan di jalan akibat insiden ini. Insiden itu pun cukup memalukan bagi mereka, terlebih diketahui bahwa militer Israel merupakan salah satu militer dengan perlengkapan terbaik dan kekuatan menakutkan di dunia. Demikian seperti dilansir Daily Mail. Insiden ini terjadi di dekat desa Bilin dekat pusat wilayah tepi barat. Saat itu para tentara tersebut sedang mengejar pemuda-pemuda desa Palestina yang terlibat bentrok. Gas air mata biasa digunakan sebagai penghalau dan juga pemecah massa, terutama dalam unjuk rasa. Efek dari gas air mata ini cukup berdampak parah pada mata, hidung, mulut hingga paru-paru. Mulai dari membuat sesak nafas dan kebutaan, sementara hingga memicu rasa sakit pada tubuh. Dilihat dari gejalanya, para tentara ini tampaknya terkena paparan gas air mata yang cukup parah di dalam mobil van mereka. Biasanya, dampak gas air mata baru akan hilang sekitar setengah jam kemudian. Namun dalam sejumlah kasus ekstrim, penglihatan korban bisa rusak secara permanen akibat gas itu. Kini, mereka ataupun para tentara berserakan mencoba keluar menyelamatkan diri mereka akibat ledakan yang tak terduga tersebut. Pasukan khusus Hizbullah ini berhasil rembukkan Israel dari dalam. Siapa bilang Israel tidak terkalahkan? Buktinya satuan elit tempur dari Lebanon ini berhasil meluluhlantakkan Israel, bahkan dilakukan dari dalam yang awalnya sama sekali tidak dicurigai oleh Zionis. Pada akhirnya hancurlah si rezim Zionis ini oleh kehebatan Brigade Al-Ridwan. Ancaman Hizbullah di Lebanon terhadap Israel tidak bisa dianggap remeh, apalagi jika sudah melibatkan pasukan khusus Brigade Al-Ridwan. Hizbullah sebelumnya memperingatkan mereka tidak akan meninggalkan Palestina sendirian untuk diserang serigala Zionis. Tokoh senior Hizbullah Hassan Hubalah menyatakan Israel ketakutan dengan potensi gerakan Brigade Al-Ridwan memasuki Palestina yang diduduki Israel. Hassan Hubalah adalah pejabat Hizbullah yang bertanggung jawab atas hubungan Palestina. Dia dilaporkan portal berita Realium mengatakan Amerika Serikat menyarankan Israel tidak mengubah aturan permainan di Palestina
setelah penodaan Masjid Al-Aqsa oleh Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru, Itamar Ben-Gvir, dari kubu sayap kanan. Lantas siapakah Brigadir Al-Ridwan? Bagaimana sepak terjangnya selama ini? Kekuatan Brigadir Al-Ridwan sudah tersohor sejak lama, terutama ketika perang Suriah berkoar dan Hizbullah menjadi salah satu pendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad. Patut diketahui, Brigadir Al-Ridwan adalah salah satu ujung tombak Presiden Assad dalam melawan kelompok pemberontak Suriah dan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Israel ketakutan Brigadir Al-Ridwan masuk Palestina untuk unit pasukan khusus sering dikirim ke garis depan pertempuran menumpas pasukan pemberontak dan ISIS di Suriah. Hizbullah juga telah menggunakan Brigadir Al-Ridwan untuk mengancam Israel. Hizbullah bahkan pernah merilis video unit Brigadir Al-Ridwan bertugas menaklukkan Galilea Israel pada tahun 2020. Kelompok yang berbasis di Lebanon merilis video pelatihan yang dibuat Brigadir Al-Ridwan. Video yang dilansir Net News menunjukkan para personel Brigadir Al-Ridwan menjalankan latihan menembak dan berlatih pertarungan tangan kosong dengan beberapa target dicat dengan bintang Daud Israel berwarna biru. Menurut militer Hizbullah, saat itu Brigadir Al-Ridwan ditugaskan menyusup ke wilayah Israel, terutama melalui terowongan di bawah pagar perbatasan, melakukan perang gerilya di sepanjang Galilea Utara. Brigadir Al-Ridwan terdiri dari pejuang terbaik kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Unit pasukan elit bertanggung jawab melaksanakan misi organisasi yang paling rahasia dan sensitif. Diyakini unit tersebut didirikan tokoh Hizbullah nomor 2 Imad Muniyeh yang tewas dalam ledakan mobil tahun 2008 di Damaskus. Pembunuhan terhadap Muniyeh dikaitkan dengan Israel. Video pelatihan mereka dibagikan Hizbullah dan negara lain yang mendukungnya, terutama Iran dan proksi-proksinya. Video itu muncul lebih dari sepekan setelah Iran menandai Hari Quds atau Yerusalem, hari libur nasional yang diperkenalkan rezim setelah revolusi 1979. Hari Quds digelar Iran untuk menyatakan dukungan bagi Palestina untuk menentang Zionisme dan Israel, serta peringatan 20 tahun penarikan pasukan pertahanan Israel dari Lebanon Selatan. Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah mengatakan saat itu Israel takut pada Lebanon. Salah satu tujuan utama Israel tahun lalu adalah menghentikan Hizbullah meningkatkan kekuatannya di Lebanon, dan itu gagal. Gerakan perlawanan di Lebanon semakin meningkat, tegas Nasrallah. Ancaman di depan muka Israel dalam perang di masa depan. Target utama Hizbullah adalah menembakkan ratusan roket dan misil ke Israel setiap hari.